Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita pagi ini bertemu kembali membahas bagaimana cara kita bisa hidup berbahagia memakai rumusan-rumusan yang ada di dalam Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa kita insya Allah akan menikmati hidup bahagia di dunia dan di akhirat bila kita bisa hidup tenang atau tentram. Kita bisa memperoleh ketentraman bila kita merasa aman, tidak dihinggapi rasa takut dan sedih. Caranya ada dua yang utama, yaitu beriman, yang kedua berperilaku konsisten dengan keimanan. Beriman itu kepada Allah sebagai Rabb, sebagai yang mengatur kita semuanya, dan kita mengakui bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Penyayang dan sebagainya. Dan yang kedua, berperilaku secara konsisten dengan keimanan tadi. Artinya kalau kita mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, kita juga mengakui bahwa diri kita ini adalah hamba. Kalau kita ini hamba, maka mesti kita taat, nurut, tunduk, patuh. Ayat yang saya kutip pada waktu itu adalah surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, kemudian mereka konsisten dengan ucapan tadi, maka mereka tidak perlu merasa takut dan tidak perlu merasa sedih. Nah, saya akan menguraikan satu persatu. Yang pertama, mungkin pagi ini saya hanya bisa membahas yang dari sektor takut. Itu pun baru sifatnya general. Nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah saya akan membahas yang lebih detail. Ya. Pada saat kita akan membahas bagaimana caranya agar kita terbebas dari rasa takut, maka kita mesti membahas karakter takut itu apa, ya. Apa yang disebut rasa takut dan sebagainya, artinya apa, fungsinya apa dan sebagainya. Itu nanti kita bahas, ya. Jadi pagi ini insya Allah kita membahas tentang bagaimana cara kita membebaskan diri dari rasa takut. Dan besok mungkin pada pertemuan yang entah kesekian kalinya kita akan membahas bagaimana caranya agar kita terbebas dari rasa sedih. Sekarang kita fokus ke rasa takut. Agar kita bisa membebaskan diri dari rasa takut, kita pelajari dulu apa itu rasa takut. Untuk apa kita diberi rasa takut? Dan apa saja yang menyebabkan kita ketakutan? Lalu bagaimana caranya kita bisa menghindari ketakutan? Yang pertama, kita bahas dulu apa yang disebut rasa takut. Rasa takut adalah perasaan tidak nyaman yang disebabkan oleh anggapan. Sekali lagi saya pakai kata anggapan, ya. Anggapan itu bisa real, bisa tidak real, ya. Saya ulang, rasa takut adalah perasaan yang tidak nyaman yang disebabkan oleh anggapan bagi seseorang bahwa jiwanya atau penunjang kesejahteraannya dalam keadaan terancam oleh bahaya. Ya, saya ulang. Kalau kita merasa ada sesuatu yang mengancam jiwa kita atau kesejahteraan kita, maka kita muncul di dalam diri kita rasa takut. Ya. Jadi kalau begitu rasa takut itu penting apa enggak? Penting. Oleh karena itu setiap manusia yang normal dibekali oleh Allah rasa takut. Jadi rasa takut sebenarnya adalah anugerah atau fadilah atau rahmah atau kenikmatan yang ditanamkan oleh Allah pada jiwa kita masing-masing agar kita bisa menangkap atau memahami
akan adanya bahaya yang mengancam. Kalau kita merasa takut, ini ada something dangerous ini, ada sesuatu yang mengancam saya ini. Nah, kalau kita sudah menyadari itu, maka kita akan berusaha mengelak menghindarinya atau melawannya. Jadi kalau kita ketakutan, itu ada cara kita hindari dengan cara lari atau apapun, pokoknya kita menghindari. Atau kalau itu kecil, coba kita lawan aja. Misalnya yang mengancam itu berupa ular, kita bunuh aja ular itu, berarti kita melawan. Tapi kalau misalnya tidak berani menghadapi ular itu, lalu kita lari. Nah, jadi kalau begitu, kalau ada orang yang tidak mempunyai rasa takut, tentu dia tidak akan bisa menyadari akan adanya bahaya yang mengancam dirinya. Kalau tidak menyadari itu, maka orang ini akan selalu dalam keadaan bahaya tetapi tidak tahu. Terus untuk apa Allah memberi rasa takut? Tadi sudah jelas. Rasa takut itu ditanamkan oleh Allah di dalam jiwa kita agar kita mau atau bisa menghindari hal-hal yang bisa berpotensi menyakiti atau bahkan mematikan kita. Dan rasa takut ini merupakan bagian dari sistem yang ditanamkan oleh Allah pada jiwa kita, agar kita mulai dari dalam diri, secara internal, ya, internally, kita memiliki mekanisme untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan kita sendiri. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah itu melindungi kita, itu melindungi tidak harus bahwa Allah itu selalu memasang pagar-pagar di sekeliling kita, enggak. Tapi ditanamkan sistem yang embedded, ya, yang menyatu dengan diri kita. Dengan demikian, rasa takut adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah atau rahmat Allah yang mesti kita syukuri dan kita berterima kasih kepadanya. Namun karena rasa takut itu adalah alat yang diberikan kepada kita untuk melindungi diri kita sendiri, kita harus bertanggung jawab dengan alat ini. Bertanggung jawabnya di mana? Kita harus mengelolanya dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik. Jadi kalau Rasulullah mengatakan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemelihara. Ini kalau orang politik mengartikan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Ra'in itu sebenarnya dari kata ra'a yang artinya menggembala. Menggembala itu fungsinya melindungi dan memberi makan kepada binatang dan sebagainya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan kullukum ra'in, itu mungkin lebih enak diartikan bukan pemimpin, tapi setiap kalian adalah pemelihara. Dan setiap kita masing-masing akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang kita pelihara. Kalau suami mempunyai istri, maka suami harus bertanggung jawab tentang istri yang dalam tanda kutip dipelihara. Mohon maaf, peliharanya ini bukan pelihara seperti binatang, ya, yang di nurture, yang diprotek dan sebagainya, ya. Jadi karena rasa takut itu ada di dalam diri kita sendiri, maka seharusnya kita bisa memanage, bisa mengelola takut itu. Jangan sampai dibalik. Jangan sampai dibalik ketakutan itu yang mengendalikan hidup kita. Ya. Jadi, saya ulang, takut itu bagian dari jiwa kita. Maka ketakutan atau rasa takut adalah bagian yang kita pelihara, yang kita yang kita menjadi ra'in, ya, menjadi pemeliharanya. Untuk memeliharanya, maka kita harus bisa memanage itu bahasa lainnya control. Control itu artinya bisa mengelola, bisa menjinakkannya, dan bila diperlukan dimanfaatkannya. Ya. Jangan terbalik. Kadang-kadang ada yang terbalik karena dia overwhelmed, terus hidupnya penuh dengan ketakutan. Apapun yang dia lakukan itu hanya dasarnya ketakutan. Itu orang itu dikendalikan oleh ketakutan. Nah,
orang yang dikendalikan oleh ketakutan itu tidak bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengendalikan ketakutan. Nanti kita bahas ya. Ya, jadi kita harus mengelolanya dengan cara merawatnya tetap baik. Kesensitifannya harus tetap ada. Terus kapan kita bisa memakainya bisa. Dan kita bila ada sesuatu yang mengancam, ada rasa takut. Tapi takut itu harus realistis. Jangan sampai ada ketakutan yang tidak realistis. Takut yang tidak realistis itu contohnya adalah fobia. Takut pada cicak, itu kan tidak masuk akal. Nah, itu nggak perlu. Ya. Sebaliknya bisa juga seseorang tidak takut terhadap sesuatu potensi yang betul-betul mengancam akan menyiksanya. Tapi dia tidak menyadarinya. Dan akibatnya apa? Dia tidak merasa takut, maka dia tidak melindungi dirinya. Dan kalau tidak melindungi dirinya, maka potensi bahaya mengancam dia itu akan besar sekali. Bahaya ini bukan hanya bahaya di dunia saja, tapi juga termasuk bahaya di akhirat. Yaitu bahwa kita itu someday mesti mati dan akan dibangkitkan kembali oleh Allah, diminta pertanggungjawaban. Ada pilihannya hanya dua, masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita punya rasa takut yang normal, kita mestinya takut sama neraka. Kalau ada orang yang tidak takut pada neraka, berarti itu jiwanya tidak normal, ya? Karena dia tidak takut kepada sesuatu yang punya potensi untuk menyiksa dirinya. Nah, jadi pelajaran kita pagi ini adalah bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan rasa takut ini agar kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bila tiba saatnya kita takut, kita harus takut. Tapi ketika tidak perlu takut, kita tidak usah takut. Kita hindari takut yang tidak perlu. Nah, saya lanjutkan dengan apa saja yang menyebabkan kita merasa ketakutan. Hal-hal yang menyebabkan kita merasa takut bisa berupa bahaya yang berbentuk fisik. Bahaya yang berbentuk fisik itu yang bisa kita lihat, yang kita bisa raba. Misalnya, kita melihat bahwa kayu-kayu yang mendukung genteng kita, genteng rumah kita itu keropos, sudah mulai mohon maaf nih Pak Ustadz, suaranya agak terputus-putus Pak Ustadz. Oh, iya. Pak Rikja, jadi audiens kawan-kawan pada nggak dengar, jadi terputus-putus, jadi pemaknaan, jadi takut salah nih. Bagaimana mungkin kalau teman-teman itu di-mute saja? Atau pakai earphone. Di-mute saja. Bukan, semuanya masing-masing di-mute, kecuali saya. Ya, jadi masing-masing di-mute, suaranya speakernya itu dipencet supaya tidak berbunyi. Kalau suaranya hanya dari saya, insya Allah jernih. Ya, kalau masih ada yang tidak di-mute, maka itu bisa mengganggu. Bisa nggak Pak Mu'alif nge-mute dari pusat situ? Kalau Pak Mu'alif bisa nge-mute dari situ, itu lebih bagus. Bisa. Nah, seharusnya bisa. Ya. Saya ulang ya, karena tadi terputus-putus. Apa saja yang menyebabkan kita merasa ketakutan? Hal-hal yang menyebabkan kita merasa takut bisa berupa bahaya yang berbentuk fisik. Seperti misalnya, kayu-kayu penyangga genting kita keropos sehingga atap kita melengkung. Maka kita khawatir. Khawatir itu berarti takut. Jangan-jangan suatu saat atap ini bisa roboh dan mengancam jiwa atau kesehatan kita. Bisa juga ketakutan itu disebabkan oleh sesuatu yang dibayangkan di dalam imajinasi seseorang. Ya. Jadi membayangkan bahwa akan ada sesuatu yang mengancam kehidupan kita atau mengancam kesejahteraan kita. Maka imajinasi itu akan menyebabkan kita takut. Nah, imajinasi itu biasanya kan sesuatu yang akan datang di masa depan. Misalnya apa? Misalnya seseorang 1-2 tahun yang akan datang mau pensiun. Wah, aku mau pensiun nih. Terus dia hitung-hitung, penghasilanku kalau sekarang 20 juta, maka nanti setelah pensiun tinggal 3 juta atau 4 juta.
aku mau makan apa? Kalau aku sakit, biayanya dari mana? Nah, dia udah mengimajinasikan bahwa dia tidak akan bisa makan. Kalau tidak bisa makan, bisa mati. Dia mengimajinasikan bahwa suatu saat dia sakit, tidak bisa berobat, akan mati juga. Maka orang yang semacam itu akan ketakutan ketika mendekati usia pensiun. Dan itu banyak sekali orang yang semacam itu. Ya. Dalam hal ini, apakah seseorang akan ketakutan atau tidak, sangat dipengaruhi oleh interpretasinya sendiri. Interpretasi itu penafsirannya sendiri terhadap kejadian yang sedang atau akan dihadapi. Kalau tadi saya ambil pensiun, dia tuh menginterpretasikan, menafsirkan kalau aku pensiun artinya apa. Artinya aku akan kehilangan penghasilan. Nah, kalau pikirannya picik, hanya sempit semacam itu, ya mesti ketakutan. Hidup ini kan tidak hanya duit, ya kan? Dan duit itu kan tidak selalu hanya datang dari kita bekerja. Duit itu bisa juga datang dari yang lain. Misalnya, dia tidak membayangkan bahwa ketika aku sudah masuk usia pensiun, anakku sudah selesai belajar, sudah mulai bekerja, dan ketika kita itu sudah masuk masa pensiun, kita makin tua, makin lemah. Dengan kita makin tua, makin lemah, Allah menanamkan rasa kasihan pada anak terhadap orang tuanya. Karena Allah menanamkan rasa kasihan pada anak, maka anak itu tidak tega kalau bapaknya atau ibunya tidak makan. Nggak usah orang tua minta, anak itu kalau dia normal pasti memberi. Jadi nggak usah orang tua bilang, aku nyekolahin kamu harus membayar aku. Nggak usah. Allah sudah membuat mekanisme itu. Kalau mekanisme itu kita jalani dengan baik, kita mendidik anak dengan baik, menjadi soleh dan solehah, maka insya Allah nggak perlu ada kekhawatiran. Ya. Nah, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Antara lain dipengaruhi oleh pengetahuan kita, dipengaruhi oleh pengalaman kita, juga dipengaruhi oleh keyakinan atau kepercayaan kita. Keyakinan, kepercayaan ini tidak hanya keimanan. Di samping keimanan juga kepercayaan yang di luar keimanan. Misalnya kalau ada orang nakut-nakuti, ini habis COVID ini ekonomi kita akan hancur loh. Ini negara-negara lain kalau itu ekonominya minus, kalau resesi, berarti mereka tidak bisa mengimpor barang kita. Kalau mereka tidak bisa mengimpor barang kita, maka pabrik-pabrik kita akan gulung tikar. Kalau gulung tikar, maka akan jadi PHK dan seterusnya. Wah, itu dibayang-bayangkan, ditafsirkan yang macam-macam sehingga akhirnya menjadi ketakutan. Nah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai menafsirkan kejadian baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. Jangan sampai penafsiran itu menghasilkan imajinasi bahwa jiwa kita sedang terancam. Nah, lalu bagaimana caranya menghindari atau membebaskan diri dari ketakutan yang tidak perlu? Ya, tadi saya sebutkan bahwa ketakutan itu rahmah, kenikmatan dari Allah supaya kita terlindungi. Maka kalau dikatakan fala khaufun alaihim, orang yang beriman dengan baik dan berperilaku dengan baik, maka tidak perlu mereka takut. Itu bukan berarti rasa takutnya kita hilangkan, bukan. Rasa takutnya tetap kita pelihara. Tapi ada beberapa langkah, ya. Untuk itu kita bahas. Untuk membebaskan diri dari ketakutan bukan berarti kita menghilangkan rasa takut dari diri kita. Karena rasa takut itu sendiri adalah karunia atau rahmat Allah. Kita membebaskan diri dari ketakutan dengan cara, ada dua utama yang saya kemukakan di sini. Yang pertama, menghindari hal-hal yang menyebabkan diri kita terancam datangnya bahaya. Ya, saya ulang. Kita menghindari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan diri kita terancam akan datangnya bahaya. Nanti kita uraikan di bawah. Ya. Dan yang kedua,
kita menghindari salah tafsir terhadap suatu kejadian yang sebenarnya tidak membahayakan, tapi kita menganggapnya berbahaya sehingga muncul rasa takut. Kita tidak usah, seperti misalnya fobia atau menghadapi masa pensiun. Itu ketakutan yang tidak realistis, yang tidak perlu. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang pensiun itu happy-happy saja. Pak Firdaus kayaknya sudah pensiun ya, dan bahagia saja ya. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus berpikir realistis dengan bermodalkan antara lain ilmu pengetahuan yang cukup agar kita bisa mengantisipasi ke depan. Ya, ilmu pengetahuan yang cukup, saya menafsirkannya, ilmu pengetahuan yang cukup adalah ilmu yang bisa mengantisipasi ke depan. Mengantisipasi ke depan itu banyak sekali kaitannya dengan sebab akibat. Ya, banyak sekali dengan akibat. Kalau saya melakukan A, maka akibatnya B. Nah, B itu sebagai akibat dari A, berarti B itu masa depan. Berarti B itu masa depan. Nah, orang yang berilmu yang cukup itu bisa mengantisipasi itu. Jadi orang itu harus mempelajari hukum sebab akibat. Mempelajari hukum sebab akibat itu penting sekali supaya kita bisa mengantisipasi what may happen, apa yang mungkin terjadi masa depan. Yang kedua, kita mesti memiliki pengalaman yang memadai. Pengalaman itu apapun yang kita alami, kejadian, kita suatu saat kok dicaci maki orang, kita suatu saat dipuji orang dan sebagainya, itu kita pakai sebagai pelajaran. Kapan saya dimaki-maki orang, kapan saya dipuji orang. Terus itu biasanya ada pola. Ada pola karena Allah kan menanamkan sistem di dalam jiwa kita, termasuk rasa takut, rasa sedih, itu kan bagian dari sistem diri kita. Nah, oleh karena itu kejadian-kejadian itu bisa kita pelajari polanya. Polanya kayak apa? Nah, karena umur kita pendek, maka pengalaman pribadi kita itu biasanya sedikit. Bagaimana bisa memperkaya pengalaman? Caranya, setiap kali ada orang cerita tentang dirinya, tentang kejadian dan sebagainya, dengarkan baik-baik, terus serap itu sebagai ilmu atau seolah-olah itu bagian dari pengalaman kita. Jadi kalau ada orang berbisnis gagal, itu dipelajari dengan baik agar itu seolah-olah kegagalan kita, nanti kita menghindari kegagalan itu. Ya. Begitu pula success story, kalau ada orang kok sukses begitu, kita pelajari. Terus kita anggap itu adalah pengalaman kita, maka ketika kita menjalani bisnis itu kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kesuksesan tadi. Ya, jadi pengalaman kita harus memadai dengan cara semua kejadian-kejadian yang langsung berhubungan dengan kita ambil sebagai pelajaran, kita analisa, kita artikan, kita evaluasi dan sebagainya, lalu kita ambil kesimpulan. Terus kalau kita ingin memperkaya, caranya dengarkan pengalaman orang lain. Mempelajari pengalaman orang lain itu termasuk belajar sejarah. Jangan pernah kita melupakan sejarah. Yang arti sempit, sejarah tentang hidup kita sendiri. Hidup kita sendiri itu ada sejarah, dan kita hari ini nasib kita itu sangat dipengaruhi oleh sejarah hidup kita di masa lalu. Ya. Bangsa kita, bangsa Indonesia, kok keadaannya seperti sekarang, itu tidak lepas dari keadaan di masa lalu. Oleh karena itu, kita mesti mau mempelajari sejarah, baik sejarah kita sendiri, sejarah keluarga kita, sejarah bangsa kita, dan sejarah umat Islam, dan sebagainya. Lalu, untuk memperkaya diri kita juga harus mau mendengarkan nasihat orang lain. Kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, itu sumber celaka. Karena apa? Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain itu biasanya egois. Orang yang egois itu merasa dirinya benar sendiri. Kalau dirinya benar sendiri, maka kalau dia salah, dia tidak bisa mengoreksi.
Oleh karena itu kita mesti rendah hati. Kita mesti mengakui bahwa sepinter-pinternya saya ada orang yang lebih pinter. Ya, di Al-Quran di surat Yusuf disebut wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu masih ada orang yang lebih mengerti lagi. Alim itu artinya banyak pengetahuannya. Jadi jangan pernah kita merasa pinter, apalagi pinter sendiri. Merasa pinter saja jangan pernah, karena kalau kita merasa pinter, kita nanti tidak mau menerima nasihat orang. Banyak orang maunya nasihati tapi tidak mau dinasihati. Padahal pesannya Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Harus mau saling menasihati, ya, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran. Ya. Lalu jangan lupa tetap berpegang teguh pada keimanan. Ya, keimanan ini jangan pernah lepas sedetik pun. Ya. Saya ambil contoh, ya, banyaknya pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya itu akan mempengaruhi rasa takut kita. Saya ambil contoh. Misalnya ada dua orang yang berbeda latar belakangnya. Dua orang ini menghadapi kasus yang serupa, yaitu melihat ular yang panjangnya 3 meter. Ular itu sedang berjalan perlahan-lahan di dalam kebunnya orang itu. Nah, apakah orang yang melihat ada ular berjalan pelan-pelan di kebun itu menjadi takut atau menjadi senang? Tidak semua orang yang melihat itu menjadi takut, tergantung pengetahuannya dan pengalamannya dan sebagainya. Saya ambil contoh tadi, dua orang yang latar belakangnya beda. Yang pertama saya kasih nama Tambeng. Tambeng ini kalau bahasa Jawa Timur itu ya maunya sendiri, tidak mau dinasehati, dia merasa sok pinter, tambeng ya. Ini dablek. Ya. Orang pertama ini namanya Tambeng. Tidak punya pengetahuan tentang jenis-jenis ular dan tidak pernah melihat apalagi berdekatan dengan seekor ular. Tapi dia pernah mendengar bahwa sebagian ular ada yang memiliki bisa, ya. Sebagian dari ular itu ada yang memiliki memiliki bisa yang sangat membahayakan. Karena ia tidak tahu persis apakah ular yang ini yang di depannya itu berbisa atau tidak. Maka dia tidak mau spekulasi, dia anggap saja ular ini membahayakan dirinya. Akibatnya perasaan apa yang muncul? Takut. Karena dia menganggap bahwa wah, ular ini membahayakan saya. Ya? Saya sering memberikan contoh ular ini karena paling gampang. Bandingkan dengan orang yang kedua, namanya Budi. Nah, Budi nama ini dia berbudi pekerti, dia mau belajar, dia santun dan sebagainya. Anggaplah namanya Budi. Dia banyak pengetahuannya tentang ular dan pernah mengikuti kursus menjadi pawang. Ya, dia tahu jenis-jenis ular. Dan dia pernah kursus bagaimana menjadi pawang. Ketika dia melihat ular itu, dia paham bahwa oh, itu ular piton atau namanya sanca kembang atau nama latinnya Piton reticulatus yang tidak berbisa. Ya. Dia tidak berbisa. Memang ular jenis ini karena dia besar, dia bisa menyerang dengan cara melilit binatang atau orang. Dililit sampai mati, setelah mati baru dimakan. Tapi si Budi tadi dengan pengalaman sebagai pawang dan apalagi melihat perut ular itu sedang besar sebagai pertanda bahwa dia kenyang habis makan. Ular itu kalau kenyang tidak berbahaya. Lalu Budi merasa saat itu sebagai ini kesempatan untuk menangkap ular ini. Kalau aku bisa menangkap ini, aku bisa jual kepada temanku yang pekerjaannya koleksi ular. Jadi takut apa senang itu? Tidak ketakutan. Budi tidak ketakutan tapi malah senang sekali melihat ada prospek bahwa ini uang nih. Ular di depannya tapi dia melihatnya uang nih. Dia lalu mengambil
ranting pohon yang bercabang, terus kemudian dia mendapatkan cabang itu pada leher ular, dan dia masukkan ke dalam karung, mulai dari kepalanya dulu, terus badannya, buntutnya, udah beres, terus dibawa ke rumah temannya. Aku punya ular nih, jadilah uang. Ya. Cara yang kedua untuk menghindari takut, caranya adalah hindari sikap dan perbuatan dari dirinya sendiri yang bisa menimbulkan bahaya untuk diri sendiri. Misalnya ada lereng gunung yang jurangnya dalam, ya jangan berjalan di tepian itu bisa membahayakan. Kalau terpleset jatuh, ya. Jadi kita jangan bersikap atau berbuat yang bisa menimbulkan bahaya pada diri sendiri. Kita mesti melengkapi diri kita dengan ilmu, terutama ilmu yang mempelajari tentang akibat dari suatu tindakan atau perilaku kita sendiri. Misalnya, kalau ada pedagang yang suka mengurangi timbangan atau menyelipkan barang busuk ke dalam dagangannya, atau kalau kontraktor ya menukar besi yang seharusnya itu 10 mili diganti dengan yang 8 mili, misalnya semacam itu. Nah, orang yang berdagang, apakah berdagang barang atau jasa, kalau dia suka mengurangi timbangan atau kualitas, maka pembeli tidak mau lagi datang lagi kepada dia, tidak mau repeat order, ya, tidak mau memberi order ulangan, udah sekali aja cukup. Kalau pedagang dihindari oleh para pembeli, dagangannya menjadi kurang laku dan dia tidak memperoleh penghasilan yang cukup, atau barang dagangannya bisa membusuk kalau itu berbuah-buah atau makanan, dan dia bisa menjadi rugi. Akibatnya dia menjadi miskin dan sulit mengatasi masalah dalam hidup karena dia sudah tidak dipercaya lagi oleh orang. Maka untuk menghindari rasa takut semacam ini, caranya adalah ikuti ajaran Allah bahwa kita mesti memenuhi timbangan atau kualitas barang dagangan kita sesuai dengan kesepakatan. Misalnya Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara itu surat ke-26 ayat 181 sampai ayat 183. Ayat itu berbunyi, Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Penuhilah timbangan dan jangan kamu mengurangi hak orang lain. Wazinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah barang daganganmu dengan timbangan yang tepat, yang stabil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan kamu jangan mengurangi apapun dari milik orang lain, dan kamu jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, coba deh. Ini masalah dagangan, mengurangi timbangan. Allah wanti-wantinya jangan kamu membuat kerusakan. Jadi kerusakan itu tidak harus berupa fisik, seperti merusak lingkungan. Merusak itu termasuk merusak hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Mengurangi timbangan saja, mengurangi timbangan itu paling berapa persen sih? Ya paling 10, 20, atau kalau kontraktor itu suka menguranginya 50%. Oke lah, 50%. Tapi ada orang yang mengambil hak itu 100% dari banyak orang. Korupsi. Korupsi itu kan mengambil hak orang lain bukan hanya 10%, 20%, tapi 100% dari hak orang banyak sekali. Kalau misalnya beras yang dicadangkan untuk orang miskin, orangnya 1000, berarti 1000 orang, 100% haknya itu diambil. Orang ini celaka, orang ini celaka. Ya, contoh lain, kita sering mengamati bahwa seorang yang sombong dan maunya menang sendiri biasanya dijauhi dan dibenci oleh orang lain. Karena perilakunya menimbulkan kebencian orang lain, orang yang sombong seperti ini seringkali terlibat dalam cekcok.
dan bahkan pertikaian. Jadi kesombongan seseorang juga bisa menyebabkan dia dijauhi oleh sanak saudaranya. Saudaranya sendiri aja menjauh. Sehingga di hari tua akibatnya saat dia menjadi makin lemah dan membutuhkan bantuan, tidak ada orang lain yang mau mendekatinya dan menolongnya. Karena mulai dari muda, dia tuh sombong, congkak, dan sebagainya, orang menjauhinya, saudaranya pun menjauhi. Maka ketika dia menjadi makin lemah di hari tua, gak ada orang peduli sama dia, biarin aja. Ya, akibatnya di hari tuanya orang yang sombong itu hidupnya sengsara. Kalau kita tidak ingin sengsara semacam ini, caranya antara lain adalah hindari rasa sombong dan congkak, sehingga kita tidak perlu merasa takut sengsara di hari tua. Ya, jadi rasa takut boleh, tetapi ketakutan tidak perlu datang, karena di hari tua tidak perlu ketakutan nanti siapa yang ngurusi. Kalau kita itu baik, kita rendah hati dan sebagainya, nanti ketika di hari tua mungkin tidak ada anak, tetapi tetangga yang ngurusi. Mungkin tetangganya jauh, nanti ada teman yang seringkali menengok dan sebagainya. Ada saja. Maka cara yang kedua ini adalah kita hindari perilaku dan sikap yang di kemudian hari bisa mendatangkan bahaya pada diri kita sendiri. Ya. Dan kalau kita berperilaku rendah hati, tidak sombong, misalnya dengan memalingkan muka terhadap orang lain, kita tidak perlu merasa takut dimusuhi orang lain. Ya, pesan Allah di surat Luqman, surat 31 ayat 18 dan 19. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan muka terhadap manusia, terhadap orang lain. Dan kamu jangan berjalan dengan congkak atau sombong. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan angkuh. Coba kita perhatikan. Orang yang berjalan sombong itu tidak disukai oleh Allah. Padahal yang membuat mekanisme alam raya ini Allah. Maka kalau Allah tidak suka terhadap orang yang sombong, semua makhluk-makhluknya yang diciptakan oleh Allah itu juga tidak akan suka kepada dia. Ya. Caranya gimana? Waqsid fi masjika. Berjalanlah yang sedang. Ya. Jangan lalu terus terlalu lemah, merunduk begitu. Jangan terlalu tegap. Karena kalau kelihatan terlalu lemah, nanti dikerjain orang lain. Ya, kita perhatikan biasanya kalau ada orang yang kelihatan lemah dan takut-takut atau ragu-ragu, itu biasanya mesti ada yang membuli. Ya, itu membuli itu tidak hanya untuk anak-anak. Kalau di anak-anak sekolah SD itu kan seringkali anak-anak yang tidak punya confidence itu terus dibully oleh yang lain. Ya. Membuli itu berlaku untuk manusia baik anak-anak maupun dewasa. Di bisnis itu perusahaan yang besar itu biasanya membuli perusahaan kecil, dimatikan itu perusahaan yang kecil. Di organisasi, di partai politik biasanya yang gede itu ngerjain yang kecil. Di negara-negara, di WTO misalnya, ya, di WTO itu negara-negara besar itu ngerjain yang kecil-kecil. Buka pasarmu. Terus kalau tidak mau buka, maka aku tidak mau investasi dan sebagainya. Terus dibuka. Padahal mereka sendiri memproteksi. Proteksinya nggak kentara. Misalnya kalau misalnya ke Amerika, udang yang boleh diimpor harus kualitasnya begini. Akibatnya dari Indonesia yang banyak dari petambak atau dari pengusaha kecil itu nggak bisa memenuhi persyaratan itu. Jadi perusahaan yang gede membuli yang kecil. Yang senjatanya canggih itu biasanya membuli yang kecil-kecil. Kita lihat bagaimana kelakuan negara-negara besar, superpower tidak harus teritorialnya gede,
Israel misalnya, Israel mempunyai senjata yang canggih, orang Palestina tidak punya senjata, pasti dibully. Jadi kita kalau berjalan jangan menunjukkan sikap yang terlalu lemah, tapi juga jangan menunjukkan sikap terlalu sombong. Itu Allah menyebutnya waqsid fi masyik, berjalanlah dengan sedang. Nah, mencari sedangnya ini yang seni ya, seni. Saya lanjutkan dengan cara ketiga.